menjelaskan tentang daun jaum biji sebagai obat diare. Biasanya kan kalau kita diare, kita itu lebih sering disaranin makan buah jaum bijinya kan, bukan daunnya. Tapi ternyata orang-orang dahulu juga manfaatin daun jaum biji loh sebagai obat diare. Emang bisa gak sih daun jaum biji ini sebagai obat diare? Biasanya orang dahulu itu dia itu ngunyah daun jaum bijinya dijadiin obat diare, atau enggak dia merebus daun jaum bijinya terus air rebusannya diminum. Emang ini beneran bisa gak sih? Atau cuma mitos-mitos belakang orang-orang dahulu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Gina Naila Saika dengan NIM 250302100027. Jadi daun jaum biji ini adalah bagian dari tanaman jaum biji, yang mana jaum biji dalam bahasa Latin disebut Psidium guajava, yang mana tanaman ini itu tumbuh subur pada daerah tropis. Ciri-ciri morfologi daun Psidium guajava ini, dia ini adalah daun tunggal yang tersusun berhadapan, berbentuk lonjong hingga elips, dengan tepi rata dan pertualangan menyirip yang jelas. Permukaan bagian atasnya itu berwarna hijau tua, sedangkan permukaan bagian bawahnya itu berwarna hijau lebih muda dan sedikit berbulu, serta tekstur yang agak kasar. Dan juga dia punya aroma khas saat diremas. Dan secara taksonomi, Psidium guajava itu termasuk kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtae, famili Myrtaceae, genus Psidium, dan spesies Psidium guajava. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan yang lebih dalam tentang daun jaum biji ini sebenarnya mitos atau fakta sebagai obat diare, pernah gak sih kalian berpikir, kok bisa sih kita ini terkena diare? Jadi diare ini tuh biasanya disebabkan karena gangguan kesetimbangan antara absorpsi dan sekresi cairan di usus kita, yang mana biasanya ini disebabkan karena infeksi virus, infeksi bakteri, parasit, toksin, ataupun iritasi usus, yang mana ini berawal dari patogen yang masuk ke dalam usus kita melalui saluran pencernaan, yang mana patogen ini itu berasal dari makanan atau minuman yang udah kita makan. Kemudian patogen yang dalam usus kita itu bakal berkolonisasi dan menempel sama mukosa usus. Nah, patogen tersebut itu bakal menyebabkan kerusakan sel epitel di usus kita, sehingga permukaan penyerapan di usus kita itu jadi berkurang. Sedangkan ada patogen yang lain yang bakal membentuk yang namanya takson enterik, yang mana takson ini tuh bakal merangsang peningkatan sekresi ion klorin dan natrium yang ada di lumen usus, serta menyebabkan absorpsi air. Akibatnya terjadi akumulasi di lumen usus, peningkatan peristaltik, dan waktu kontak antara feses dan dinding usus itu menjadi berkurang. Akibatnya ini tuh bisa menyebabkan air itu tidak sempat diserap kembali di usus kita, dan feses akhirnya jadi cair, dan juga frekuensi buang air besar kita tuh jadi meningkat. Nah, jadi gitu deh kenapa sedikit penjelasan alur tentang kok bisa kita bisa terkena diare. Nah, jadi sebenarnya daun jaum biji ini tuh emang beneran bisa gak sih nyembuhin diare? Ini tuh cuma mitos atau fakta? Jadi jawabannya adalah fakta, karena udah ada peneliti yang melakukan pembuktian terkait daun jaum biji sebagai obat diare. Salah satunya ada pada jurnal ini yang berjudul. Nah, jadi para peneliti di sini melakukan pembuktian
terkait daun jarum biji sebagai obat diare dengan menggunakan beberapa metode penelitian ilmiah, terutama uji laboratorium dan penelitian eksperimental. Salah satu metode utama yang digunakan adalah penelitian praeksperimental dengan uji aktivitas antibakteri di laboratorium. Dalam metode ini tuh, daun jarum biji ini diekstraksikan dengan etanol 70% dan dibagi ke dalam beberapa bentuk konsentrasi. Kemudian diuji dengan bakteri penyebab diare seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan metode difusi atau pengenceran untuk mengukur daya hambat pertumbuhan bakterinya, yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat atau ditunjukkan dari penurunan jumlah koloni bakterinya. Selain itu dilakukan pengulangan dan perbandingan antara kontrol positif dan kontrol negatif untuk memastikan bahwa efek anti diare itu berasal dari ekstrak daun Psidium guajava ini. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun Psidium guajava ini, semakin besar daya hambat pertumbuhan bakterinya. Jadi ini tuh udah membuktikan bahwa daun jarum biji itu emang bisa banget untuk dijadikan obat diare. Ternyata daun jarum biji selain bisa sebagai obat diare, ternyata dia juga bisa mempercepat penyembuhan luka yang ada pada kulit kita. Dengan cara daun jarum biji ini dibersihkan, kemudian ditumbuk sampai sarinya keluar. Setelah itu ditempelkan pada kulit kita yang luka dan ditutup dengan kain atau kasa. Dan terkait hal ini juga sudah ada peneliti yang melakukan penelitian yang ada pada jurnal ini yang berjudul ini. Di sini para peneliti melakukan eksperimen di laboratorium. Penelitian ini dilakukan dengan hewan uji yang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok kontrol dan ada kelompok yang diberikan ekstrak daun jarum biji. Kemudian ekstrak daun jarum biji ini tuh diberikan pelarut yang berbeda-beda untuk melihat efektivitasnya. Proses penyembuhan luka kemudian diamati setiap harinya untuk melihat lama penyembuhan luka dan respon penyembuhannya. Kemudian hasil pengamatannya itu bakal dianalisis oleh para peneliti untuk melihat apakah ekstrak daun jarum biji ini tuh emang bisa mempercepat penyembuhan luka. Dan hasil analisis dari para peneliti itu menunjukkan bahwa ekstrak daun jarum biji ini bisa menyembuhkan luka, terutama yang menggunakan pelarut alkohol. Nah, sekarang yuk kita bahas kandungan apa aja sih yang dikandung oleh daun Psidium guajava sehingga dapat menyembuhkan diare. Yang pertama ada namanya gallotanin dan elagitanin, yang mana dia ini berperan sebagai zat astringen yang bakal mengedapkan protein pada permukaan mukosa usus. Proses ini tuh dia membentuk lapisan pelindung pada dinding usus sehingga dia mengurangi sekresi cairan dan elektrolit, memperkecil permeabilitas mukosa dan memperlambat peristaltik. Akibatnya itu air di feses itu jadi berkurang dan feses menjadi lebih padat. Yang kedua ada namanya quercetin. Zat ini tuh memiliki aktivitas antibakteri dan antiinflamasi, yang mana dia bakal membantu mengurangi peradangan pada mukosa usus serta menghambat kerja bakteri penyebab diare. Dengan berkurangnya peradangan, gerak usus kita itu bakal menjadi lebih normal dan frekuensi buang air besar kita itu jadi berkurang. Yang ketiga ada namanya asam galat atau biasa disebut gallic acid. Dia ini itu berperan sebagai antimikroba dan antioksidan, yang mana dia ini membantu merusak dinding sel bakteri sehingga bakteri penyebab diare itu tidak dapat berkembang, dan dia melindungi sel-sel dari kerusakan. Yang keempat ada namanya asam elagat atau biasa disebut elagic acid. Dia ini tuh mampu mengurangi pengeluaran cairan yang ada di usus dan mampu mempercepat pemulihan jaringan usus yang mengalami iritasi akibat diare. Sekarang
cara pengonsumsian daun jarum biji sebagai obat diare itu ada juga cara lainnya loh. Cara yang pertama itu dengan cara membuat teh daun jarum biji, yang mana caranya itu kita tinggal ambil beberapa daun jarum biji, kita cuci, kemudian kita keringin. Setelah dikeringkan itu, daunnya itu kita bisa langsung seduh menggunakan air panas, atau juga bisa daun yang udah kering itu kita halusin hingga menjadi serbuk, kemudian serbuknya itu kita seduh. Atau ada cara yang kedua dengan cara minum air perasan daun jarum biji itu, yang mana daun jarum biji pertama kita cuci, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita tumbuk hingga halus, dan tambahkan setelah ditumbuk hingga halus, kita tambahkan sedikit air, kemudian diperas. Nah, hasil air perasannya itu kita minum, jadikan sebagai obat diare. Nah, tapi sekarang udah ada beberapa obat yang mengandung daun jarum biji. Salah satunya ada yang pertama ada Enstrosop. Ini tuh berbentuk sirup dan bisa langsung diminum. Ini tuh buat anak-anak cukup diminum 1 saset 2-3 kali sehari dan diminum setelah makan. Sedangkan buat orang dewasa bisa 1-2 saset dan diminum setelah makan 2-3 kali sehari. Yang kedua ada namanya ini Diapet. Diapet yang kapsul ini hanya untuk orang dewasa, yang diminum 2 kapsul 2-3 kali sehari dan diminum setelah makan. Selain itu ada juga obat yang berbentuk herbalnya. Yang pertama ada namanya Gua Leaf Extract, yang ini tuh berbentuk kapsul, cukup diminum 1 kapsul 1-2 kali sehari dan diminum setelah makan. Yang kedua ada ini Gua Leafy Tea, ini tuh berbentuk teh, yang mana kita cukup minum 1 kantong teh aja 1-2 kali sehari dan diminum setelah makan. Dan cara seduhnya itu cukup ambil 1 kantong dan diseduh 200-250 ml air menggunakan air panas. Bisa ditunggu dulu sampai hangat sekitar 10-5 menit baru diminum. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang daun jarum biji sebagai obat diare. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada yang salah, and bye-bye.